Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi apa tanda-tandanya HP kita ini sudah tamat teman-teman. Artinya HP kita sudah tidak bisa dipakai lagi dan tidak ideal dipakai di tahun itu. Oke teman-teman, sebelum saya mulai silakan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, mulai saja. Nah, di sini teman-teman memang asumsinya adalah HP itu tidak ideal teman-teman. Jadi bukan berarti HP itu tidak bisa digunakan secara total ya. Jadi tidak ideal artinya tidak nyaman lagi dan sudah tidak cocok digunakan di masa itu. Oke, teman-teman, yang pertama, tanda-tanda yang pertama adalah kita akan mengecek teman-teman dari pengaturan apakah HP ini masih ada di sistem operasi yang masih didukung. Kita lihat tentang ponsel di sini teman-teman dan kalian lihat versi Android-nya. Oke, kita akan cek. Nah, di sini saya menggunakan Android versi 9. Apakah sistem operasi ini masih didukung atau tidak? Itu kalian bisa melihat dari aplikasi favorit kalian atau aplikasi yang digunakan kebanyakan orang. Di sini kita akan mengecek aplikasi yang kebanyakan digunakan orang, misalkan adalah WhatsApp. Di sini saya menggunakan Google Chrome dan akan mencari WhatsApp minimum requirement. Di sini kalian bisa mencari dari situs resmi teman-teman. Di sini kalian bisa lihat mungkin di paling atas ini kalian bisa melihat Android 4.0.3 itu adalah sistem operasi paling rendah. Jika sistem operasi kalian sudah mulai mendekati sistem operasi minimal ini, maka HP kalian sudah tidak ideal lagi teman-teman. Itu artinya beberapa bulan atau beberapa tahun lagi HP kalian sudah tidak bisa mengakses aplikasi ini. Oke teman-teman, ini untuk aplikasinya. Kalian juga bisa mengecek game favorit kalian, misalkan adalah Free Fire requirement. Oke teman-teman, di sini untuk Free Fire kalian bisa melihat juga menggunakan Android OS 4.1 ke atas teman-teman ya. Jadi kalian akan bisa tahu kapan HP kalian tidak bisa digunakan untuk mengakses ini lagi. Jadi ketika kalian sudah mendekati sistem operasi yang paling rendah ini. Kalau kalian ada di Android versi 3, itu artinya waktunya kalian bermigrasi ke sistem operasi yang lebih tinggi dengan mengganti HP kalian. Oke teman-teman, itu adalah yang pertama. Oke, setelah itu yang kedua teman-teman, HP kita memang semakin lama akan semakin menurun performanya karena penggunaan mesin yang sangat lama dan berkala teman-teman, dan pastinya mesin semakin tua maka performanya juga semakin menurun. Di sini saya mencoba untuk menggunakan CPU throttling test untuk mencoba mesin saya apakah masih baik performanya. Kalian bisa mendownload melalui Play Store. Di sini saya buka CPU throttling test dan di sini saya cek bahwa ketika CPU saya sedang kondisi tenang seperti ini grafiknya seperti ini teman-teman ya. Jadi berjalan 0,5 GHz ya. Dan di situ di bawahnya ada 2,26. Kita akan mencoba untuk melakukan start test. Oke, di sini kita akan melihat grafik teman-teman, di mana grafiknya ini naik turun teman-teman. Di mana indikator hijau ini menandakan CPU kita sedang baik-baik saja atau sedang keadaan dingin. Nah, ketika kalian gunakan dengan beberapa menit, maka kalian akan melihat apakah grafiknya menurun atau stabil. Jika grafiknya misalkan ini stabil teman-teman, itu artinya CPU kalian ini masih layak untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berat dalam waktu yang lama. Misalkan adalah game, misalkan adalah aplikasi yang cukup berat, ini masih bagus untuk kalian teman-teman. Nah, di sini kita lihat grafiknya ada drop FPS ini pada beberapa menit teman-teman ya, sekitar detik ke 30, dan kita akan melihat ternyata masih cukup bagus di setelahnya teman-teman. Nah, kita lihat di sini masih ke 50 detik. Kita akan tunggu apakah masih bagus di 1 menit lebih teman-teman. Nah, di sini kita lihat memang banyak indikator mulai warnanya kuning teman-teman. Itu artinya performanya menurun pada percobaan throttling test ini. Sebenarnya sama dengan ketika kita main game, maka HP kita akan melakukan pemrosesan grafis, pemrosesan RAM, dan juga melakukan pengaksesan data. Itu artinya dia sedang bekerja keras teman-teman. Ketika di sini kita lihat stabil, maka HP kalian masih dalam posisi yang baik. Oke teman-teman, mungkin ini bisa diatasi dengan menggunakan kipas pendingin ya. Tapi memang ketika kita melihat HP dengan
fungsinya, kita sepertinya kesulitan untuk menggunakan kipas itu ketika kita sedang bepergian. Mungkin ini adalah salah satu indikator di mana HP kalian masih layak digunakan di saat ini. Oke teman-teman, kita lihat di sini sudah mulai frame drop, di situ sudah warna merah. Itu artinya CPU kalian sudah mulai kelelahan teman-teman. Ketika kalian bisa melewati indikator hijau dalam waktu yang lama, misalnya 5 menit sampai 10 menit, itu artinya HP kalian ini lebih stabil teman-teman ketika digunakan untuk proses yang lama. Oke teman-teman, ini adalah tanda yang kedua. Setelah itu yang ketiga teman-teman, kita akan mengecek tipe HP kalian. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu kalian masuk sistem dan kalian masuk ke tentang ponsel. Di sini HP saya adalah Nokia 8. Setelah itu saya akan mengecek apakah HP kita ini masih memiliki spek yang bagus untuk saat ini. Saya tulis Nokia 8 seperti ini, lalu kita masuk ke website GSM Arena. Di sini teman-teman, memang HP semakin lama semakin futuristik dan memiliki teknologi yang baru, termasuk adalah teknologi baterainya. Di sini kalian lihat bahwa baterainya di sini masih 3090 mAh teman-teman. Memang pada saat baru ini cukup baik digunakan dan cukup awet. Tapi ketika kalian sudah menggunakan dalam waktu yang cukup lama, sudah dalam waktu yang 3 tahun 4 tahun, maka bisa jadi kapasitasnya ini menurun sekitar 30%, sehingga ketika di sini 3000 mAh itu bisa turun hingga 2000 mAh teman-teman. Nah ini artinya ketika kita replace baterai, tidak mungkin kita membeli baterai dengan kapasitas yang lebih tinggi, karena saya tahu bahwa baterai-baterai yang di pasaran itu ketika tidak original teman-teman dan mengklaim mAh-nya lebih tinggi dari yang original, ini sepertinya performanya tidak lebih baik teman-teman. Dan kalian harus mulai berpikir untuk beralih ke HP dengan teknologi yang lebih baru. Nah di sini teman-teman kita bisa cek untuk tipe baterainya. Nah di sini tipenya fast charging, memang di sini quick charge 3.0. Tapi memang kelemahannya adalah ketika HP sudah menggunakan kapasitas yang kecil, itu artinya kalian tidak bisa menggunakan HP kalian berlama-lama atau tidak bisa menggunakan seharian penuh. Itu artinya satu hari kalian bisa mengecas 2-3 kali. Oke teman-teman, itu adalah tanda ketiganya. Ya mungkin itu adalah tips dari saya teman-teman untuk mengecek apakah kita perlu mengganti HP kita atau tidak. Kalian bisa mengecek dengan melihat 3 tanda tersebut. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like. Untuk kalian yang ingin berdiskusi atau berkomentar, masukkan ke kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.